Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Masjid As-Siddiq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini Allah Ta'ala kembali pertemukan kita di majelis yang diberkahi ini untuk sama-sama memetik faidah dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah disusun oleh Syekh Shalih Al-Ubaylan hafizallahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita sudah masuk ke kaidah yang ke-48, di mana pada kaidah ini muallif hafizallahu ta'ala mengatakan anna min manahijihim at-ta'amula ma'al khalqi bis-sidqi wal amanah wan nusah, bahwa di antara prinsip manhaj ahlu sunnah wal jamaah para salafus salih dalam berinteraksi bermuamalah bersama makhluk itu, mereka berinteraksi dengan jujur, amanah dan juga dengan ketulusan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sikap jujur ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antaranya sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar lagi jujur. Kemudian Rasulullah SAW juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bersabda, alaikum bisidq, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan jika seseorang itu senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jika seseorang itu sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kejujuran itu akan menghadirkan keberkahan. Sebagaimana jika ia diterapkan dalam, misalnya dalam jual beli. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, kedua orang penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki hak pilih atau hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima.
Jika keduanya itu berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Sebaliknya bila mereka berlaku dusta dan saling menutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sama-sama juga kita mengetahui bahwa dusta itu adalah perkara yang diharamkan. Bahkan ia termasuk salah satu ciri orang munafik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika ia berbicara maka ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika ia berjanji maka ia akan menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana. Dan jika ia diberi amanah maka ia khianat. Adapun dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada kondisi-kondisi di mana dusta itu dibolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Kulsum radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Bukanlah dianggap sebagai pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia dan dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Ini kondisi yang pertama, bahwa berbohong dalam rangka mendamaikan itu tidak diberikan keringanan dalam dustanya karena untuk tujuan kebaikan. Seperti pada contoh ketika ada 2 kubu yang sedang berselisih. Kemudian ada pihak yang ingin mendamaikan kedua kubu tersebut. Ia menyampaikan kepada pihak A tentang pihak B yang itu bisa membuat pihaknya ridho, sehingga mau memaafkan pihak B, padahal pihak B itu tidak mengatakan hal seperti itu. Maka ini dusta yang dibolehkan karena dalam rangka mendamaikan dua belah pihak. Begitu pula dalam 2 kondisi lain sebagaimana ditambahkan oleh Ibnu Syihab, walam asma yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas kadzibun illa fi thalathi. Dan aku belum pernah dengar kalimat bohong yang diberikan keringanan untuk diucapkan manusia selain dalam 3 hal. Al-harbu, yang pertama ketika perang. Wal islahu bainan nas, ini yang tadi juga disebutkan, untuk mendamaikan antar sesama manusia. Wa hadithur rajuli imra'atah wa hadithul mar'ah zaujaha. Dan ketika suami berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suaminya jika untuk kebaikan. Ada tambahan 2 lagi selain untuk mendamaikan, yaitu bohong antara suami istri. Yang dimaksud berbohong antar suami istri ini adalah berbohong dalam rangka menampakkan rasa cinta, menggombal, gombal dengan suami istri boleh, asal jangan dengan orang lainnya yang ajnabiyah, tidak boleh. Untuk tujuannya melestarikan kasih sayang dan ketenangan dalam keluarga. Ini boleh memuji istri, memuji suami, meskipun itu bohong. Itu hanya tujuannya adalah untuk menguatkan tali kasih sayang di antara mereka, maka ini boleh. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memberikan batasan dalam hal ini bahwa bohong antara suami istri itu boleh selama apa? Selama tidak berkaitan dengan hak. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wattafaqu ala anna al-murada bil kadhibi fi haqqil mar'ati wa rajuli. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud bohong antar suami istri adalah bohong innama huwa fi ma la yuskitu haqqan alaihi aw alaiha aw ahdi ma laysa lahu aw laha. Yaitu bohong yang tidak menggugurkan kewajiban atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini batasannya. Kondisi yang ketiga itu dalam perang. Dalam perang itu boleh bohong sebagai bentuk siasah. Ketika kepada musuh menampakkan kelemahan padahal di baliknya ada siasah.
maka ini dibolehkan sebagai strategi perang. Tapi bukan termasuk di dalamnya adalah berbohong, membohongi atau menyalahi perjanjian. Kalau sudah ada perjanjian antara pihak yang berperang itu tidak boleh ya menyalahinya, karena ini bukan termasuk bohong yang dibolehkan. Adapun kemudian yang dibahas di kaidah ini adalah berkaitan dengan menyembunyikan keimanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman surah An-Nahl ayat 106, Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka ia tidak berdosa. Walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ya, Imam Al-Baihaqi ya dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan Ammar bin Yasir yang disiksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, mencaci Rasulullah SAW. Ya, sehingga akhirnya ketika mendapatkan kondisi di mana ia terpaksa untuk mengucapkannya, maka ia pun mengucapkannya. Ammar bin Yasir terpaksa mencaci Nabi SAW dan menyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan sebutan yang baik. Ya. Dan kemudian Ammar itu menghadap kepada Nabi SAW dan mengadukan perihal apa yang telah dilakukannya. Ya Rasulullah, ya, ma turiktu hatta sababtuka wa dzakartu alihatahum bi khair. Aku terus menerus disiksa ya sampai aku terpaksa mencaci engkau dan menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan yang baik. Nabi SAW kemudian bertanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kondisi hatimu saat melakukan itu? Lalu ia mengatakan, qala mutmainnan bil iman. Hatiku tetap tenang dalam keimanan. Faqala in adu fa'ud. Jika mereka orang-orang musyrik itu kembali menyiksamu, maka lakukan pula hal seperti itu. Artinya ini ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi hatinya demi keselamatan jiwanya, dan ini dibolehkan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya ikrah ini, ya, terpaksa ini, ya tentunya bermacam-macam dengan kondisinya. Namun yang jadi penentunya adalah ketika paksaan itu bisa diwujudkan dan bisa membahayakan jiwanya, maka itu pemaksaan yang menjadi keringanan untuk melakukan hal yang seperti itu, kedustaan seperti itu. Tapi jika pemaksaannya tidak membahayakan, maka tidak dianggap sebagai perkara yang membolehkan untuk berdusta. Muallif hafizallahu taala di sini menyebutkan sebuah dalil dalam surah An-Nisa ayat 81, wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul. Dan orang-orang munafik itu mereka mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tapi ketika mereka telah pergi dari sisimu, maka sebagian dari mereka mengatur rencana di malam hari, ya, mengambil keputusan lain dari apa yang telah mereka katakan tadi. Ya. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah Ta'ala menuliskan rencana yang mereka atur di malam hari itu. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sa'di rahimallahu taala mengatakan bahwa wala budda an takuna ta'atullah wa rasulihi zahiran wa batinan fil hadrati wal maghrib. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu harus dilakukan secara lahir maupun batin, saat hadir maupun saat tidak ada, baik saat berada di hadapan orang banyak maupun saat tidak terlihat. Fa amma may yudhiru fil hadrati wa ta'ata wal iltizama fa idza khala bi nafsihi aw abna'i jinsihi taraka ta'ah wa aqbala ala diddiha. Ya, adapun orang yang menampakkan ketaatan dan kepatuhan saat berada di depan orang, namun apabila ia bersendiri atau bersama kelompoknya, ia meninggalkan ketaatan tersebut, bahkan justru melakukan kebalikannya, ya, fa inna ta'atal lati adharaha ghairu nafi'atin wala mufidah. Maka ketaatan yang mereka nampakkan itu tidaklah berguna dan tidak memberikan faidah. Maka Allah Ta'ala serupakan orang-orang seperti ini sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, ya, ketika mereka menampakkan, mengatakan ketaatan itu hanya milik, ya, hanya untuk Rasul, tapi ketika berpaling dari Rasul, mereka mengatur rencana yang tidak sama dengan apa yang sudah mereka ucapkan. Nah, ini adalah sifat orang-orang munafik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala kemudian di akhir ayatnya memerintahkan Rasulnya untuk menghadapi mereka dengan cara i'rad, mengabaikan, wa adamit ta'nif, dan tidak bersikap keras. Fa innahum la yadurrunahu syai'a, karena mereka itu tidak bisa memadaratkannya sedikit pun. Idza tawakkala 'ala Allah, jika ia bertawakal kepada Allah, wasta'ana bihi fi nasri dinihi, dan memohon pertolongan Allah untuk memenangkan agamanya, wa iqamati syarihi, dan menegakkan syariatnya. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sikapnya orang munafik. Mereka mengatakan apa yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian waqala unasun libni Umar, dan beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna nadkhulu ala sultanina, sungguhnya kami mendatangi penguasa kami, fanaqulu lahum khilafa ma natakallam, lalu kami berbicara kepada mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami bicarakan, idza kharajna min indihim, ketika kami telah keluar dari sisi mereka. Jadi ketika menghadap pemimpin, yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang dibahas, ya, ketika tidak ada di depan pemimpin tersebut. Maka Ibnu Umar mengatakan, kunna na'udduha nifaqan, dahulu kami menganggap hal itu sebagai kemunafikan. Jadi ketika menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di luar, ya, maka ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, oleh karenanya seorang muslim, seorang yang beriman, apabila ia berada di tengah orang-orang kafir dan orang fajir, pelaku maksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad melawan mereka dengan tangannya jika ia dalam kondisi lemah dan tidak mampu. Jika seorang mukmin ada di tengah-tengah orang kafir dan ia dalam kondisi lemah, maka ia tidak bisa berjihad dengan tangannya. Ya, akan tetapi hendaknya ia berjihad dengan lisannya jika memungkinkan, dan jika memungkinkan ia menyampaikan keimanannya itu dengan lisan jika ia mampu, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Maka di samping itu seorang mukmin pun tidak boleh berbohong dan mengatakan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Maka pilihannya saat seorang mukmin ada di tengah-tengah orang kafir dalam kondisi lemah, tidak memiliki kekuasaan baik dengan tangan maupun lisan, maka pilihannya adalah ia menampakkan agamanya atau menyembunyikannya. Meskipun, ya, saat menyembunyikan keimanan itu bukan berarti ia menyetujui agama orang kafir.
ia tetap mutmainnan bil iman tadi. Ia hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maka kondisi orang-orang mukmin di tengah lingkungan kafir atau fajir itu sama keadaannya seperti mukmin dari keluarga Fir'aun, ya, dan juga istri Fir'aun yang ia tidak menyetujui agama Fir'aun yang diikuti oleh Fir'aun dan tidak pula berbohong. Jadi tidak berbohong tapi tidak juga mengikuti atau menyetujui agamanya Fir'aun. Dan sehingga mereka tidak mengatakan dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya, melainkan ia hanya menyembunyikan keimanan, disembunyikan saja, tapi tidak tauriyah, ia tidak mengucapkan sesuatu ya, yang tidak ada di dalam hati. Ya, sebab jamaah rahimani wa rahimakumullah, kitmanuddin syai' wa idharuddin al-batil syai'un akhar. Ya, menyembunyikan agama yang benar ini adalah satu perkara, sementara menampakkan agama yang batil itu adalah perkara yang berbeda. Ya, jadi berpura-pura mengikuti agama batil hanya untuk menyelamatkan itu adalah urusan yang berbeda. Kalau tidak ada paksaan, yang nggak perlu pura-pura mengikuti agama yang batil nih. Kecuali seperti kondisi tadi Ammar bin Yasir. Kalau ia tidak sampai dipaksa, ya sudah, tidak perlu mengikrarkan bahwa saya ikut juga kok agama kalian, tidak perlu seperti itu. Ya. Maka Allah Ta'ala tidak membolehkan sama sekali kecuali bagi orang-orang yang dipaksa, mukroh tadi ya, sebagaimana yang terjadi kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang terpaksa ini dibolehkan mengucapkan kalimat kekufuran. Allah Ta'ala membedakan antara orang munafik dengan orang yang dipaksa. Ya, orang munafik itu berbeda. Mereka justru ingin menyembunyikan kekufuran dengan menampakkan keimanan. Orang yang terpaksa justru mereka dipaksa untuk mengatakan kekufuran, sementara hatinya dalam kondisi iman. Ya tentu ini sesuatu yang berbeda. Adapun ahlul bid'ah, haluhum min jinsi halil munafik. Kondisi mereka itu seperti kondisinya orang munafik. La min jinsi halil mukrah. Jadi ahlul bid'ah itu bukan seperti orang yang dipaksa, tapi sama seperti kondisi orang munafik. Sebab pemaksaan ini tidak terjadi secara umum pada mayoritas manusia. Sebaliknya, seorang muslim mungkin saja ia menjadi tawanan atau ia sendirian di negeri orang kafir. Namun tidak ada seorang pun yang memaksanya mengucapkan kalimat kekufuran. Bisa jadi seperti itu. Ia memang tinggal di negeri kafir, tapi nggak ada yang maksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ya sudah, tidak perlu. Ya. Dan ia tidak mengatakan dengan lisan apa yang tidak ada di dalam hatinya. Meskipun terkadang ia perlu bersikap lunak kepada sebagian orang kafir agar menyangka ia bagian dari mereka. Namun meskipun demikian, ia tetap tidak mengatakan dengan lisan apa yang tidak ada di hatinya, melainkan ia menyembunyikan, menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Maka ada perbedaan antara berbohong dengan menyembunyikan keyakinan. Menyembunyikan apa yang ada dalam jiwa digunakan oleh seorang mukmin pada situasi di mana Allah memberinya uzur dan untuk tidak menampakkan. Seperti tadi mukminnya keluarga Fir'aun dan juga Ammar bin Yasir. Adapun orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, maka tidak ada uzur baginya kecuali jika ia benar-benar dipaksa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wal munafiqul kadzdzab la ya'dzuru bihal. Orang munafik yang pendusta itu tidak diberi uzur dalam keadaan apapun. Akan tetapi fil ma'arid manduhatun anil kadzib. Tetapi dalam kata-kata kiasan itu terdapat jalan keluar agar tidak terjatuh ke dalam kebohongan. Dan orang yang beriman menyembunyikan imannya ketika berada di tengah orang kafir yang tidak mengetahui agamanya,
Meskipun seperti itu, ia tetap menjadi orang yang dipercaya di sisi mereka, dicintai dan dimuliakan. Hal ini kenapa? Karena iman yang ada dalam hatinya mewajibkan dirinya itu untuk berinteraksi dengan mereka secara jujur, amanah, ya, tulus dan menginginkan kebaikan bagi mereka, meskipun ia tidak menyetujui agama mereka. Sebagaimana Yusuf, ya, juga ia berinteraksi di tengah penduduk Mesir padahal mereka kafir. Dan sebagaimana mukmin keluarga Firaun itu menyembunyikan keimanannya namun tetap mengagungkan Musa dan mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang ia berkata bahwa Rabbku adalah Allah. Nah, ini ungkapan yang justru menegaskan bahwa ia pun beriman kepada Allah seperti imannya Nabi Musa. Berbeda halnya dengan Rafidhah. Ya, amma Rafidi fala yu'ashiru ahadan illa istamala ma'ahu nifaq. Adapun orang Rafidhah, maka ia tidak bergaul dengan siapapun kecuali ia akan menggunakan kemunafikan bersamanya. Fa inna dinahu alladhi fi qalbihi dinun fasid yahmiluhu 'alal kadhib wal khiyanah. Karena agama yang ada dalam hatinya adalah agama yang rusak, yang mendorongnya untuk berbohong, berkhianat, wa ghishin nas, dan menipu manusia, wa iradatis su'i bihim, dan menghendaki keburukan bagi manusia. Fahuwa la ya'luhum khabala, maka ia tidak henti-hentinya menimbulkan kerusakan bagi mereka, wala yatruku syarran yaqdiru alaihi illa fa'alahu bihim, dan tidak ada keburukan yang mereka mampu lakukan kecuali mereka pasti akan melakukannya kepada mereka. Wa huwa mamqutun inda man la ya'rifu. Maka ya, ia itu dibenci, ya, ia dibenci pada setiap orang yang tidak mengetahui. Meskipun tidak tahu dia adalah seorang Rafidi, maka ia tetap dibenci karena sikapnya tersebut. Wa illam yu'raf annahu Rafidi tadharu ala wajhiha siman nifaq. Meskipun tidak dikenali sebagai seorang Rafidhah, ya, maka nampak pada wajahnya itu ciri-ciri kemunafikan, wa fi lahnil qaul, dan juga di dalam ucapan yang menipu, yang lemah lembut itu. Walihada tajiduhu yunafiqu du'afa'an nas, sehingga engkau dapati bahwa orang-orang Rafidhah itu mereka bersikap munafik terhadap orang-orang yang lemah. Wa man la hajata bihi ilaihi, dan kepada orang-orang yang tidak memiliki keperluan kepadanya. Lima fi qalbihi minan nifaq alladhi yud'ifu qalbahu. Karena disebabkan kemunafikan yang ada dalam hatinya yang itu telah melemahkan hatinya tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus salih, mendorong kita untuk tetap bersikap jujur di dalam bersikap, di dalam bermuamalah dengan sesama, ya, meskipun dalam kondisi berada di tengah orang-orang kafir, ya, tetap berpegang terhadap keyakinan keimanannya, hatinya tenang dalam keimanan, dan ketenangan hati inilah yang akan mendorongnya untuk tetap bersikap jujur, amanah, dan juga tulus, ya, untuk bermuamalah dengan sesama. Itulah mungkin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah manfaatnya. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.